Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Bapak-bapak yang mulia, cerita yang paling Allah sukai itu adalah ceritanya Daud. Maka melaksanakan kerja dakwah, berangkat, ini hakikatnya bukan kita, tapi Allah yang memberangkatkan. Jadi kalau Allah lagi senang dan cinta kepada kita, maka Allah akan gunakan kita, waktu kita, safar kita, harta kita adalah untuk menyenangkan Allah. Alhamdulillah, tahun kemarin Mas Syai sampaikan di sini, beliau sampaikan ketika kita sudah diputus, saat itu belum ada jemaah yang keluar negara. Jadi kita kasih tahu ini jemaah pertama akan pergi ke negeri jauh, ke Mauritania. Maka dalam keadaan seperti ini, Bapak Faruk sampaikan, kalian bergeraklah kalian seperti mana bergeraknya Nabi Yusuf di ruangan Siti Zulaikha. Nabi Yusuf tahu pintu-pintu di depannya ini tertutup, tapi Nabi Yusuf tidak diam. Dia bergerak lari-lari sehingga Allah bukakan pintu-pintu yang tertutup tadi. Nah begitulah kalian bergerak sekarang ini, gerak saja. Bayan hidayah dulu, berangkat dulu. Jangan pikir dengan logika kita, gerak saja. Nanti Allah SWT akan bukakan sedikit demi sedikit pintu. Alhamdulillah akhirnya dengan seperti itu kita musyawarah dan kita awali dengan kita berangkat ke Turki. Saat itu keadaan masih tidak tahu, berita bilang nanti susah dan lain sebagainya. Akhirnya kita berangkat ke Turki dalam keadaan markas Turki tidak terima jemaah manapun. Jadi kita datang saat itu musyawarah gimana? Ya sudah kita ke hotel saja. Jadi dakwah tabligh ini hadirin makan Allah, ini antara tabligh ini adalah perintah Allah. Karena perintah Allah, maka tidak bisa terhenti hanya dengan keadaan apapun. Ini sahabat-sahabat dulu kalau dihantar ke Romawi, ke Persia, kalau minta izin Raja Persia kayaknya nggak akan datang-datang itu sahabat. Raja Romawi pun tidak akan datang-datang. Ini Syekh, saya mau kirim rombongan. Oh tidak terima, oh nanti dulu. Mereka hanya dikirim ke sana, keadaan di sana tidak tahu ahwal bagaimana, tidak tahu berapa safar, tidak tahu, tapi samina wa ata'na, mereka berangkat. Maka kita pertama kali turun, naik. Saat itu hadirin makan Allah, kita tidak tahu, imigrasi bingung. Di sini sudah mulai, mereka bilang mau kemana Pak? Ya kita mau dakwah, mau ke Turki, mau kita jalan-jalan, mau silaturahmi dan lain sebagainya. Akhirnya ternyata apa yang dibayangkan itu tidak seseram apa yang diberitakan. Jadi memang Masya Allah, musuh-musuh Islam ini selalu memberikan kabar gembira, selalu menakut-nakuti kita ini dengan perkara-perkara sebelum berangkat saja kita sudah takut duluan. Akhirnya kita sudah semua kita datang sampai di Turki, ternyata imigrasi tidak tanya sedikit pun kita mau kemana dan lain sebagainya. Tidak ada karantina, semua cerita-cerita mengerikan itu ternyata tidak ada. Ketika kita turun di Turki, kita tidak, karena markas tidak terima. Dan saat itu belum ada jemaah gerak manapun. Maka kita pertama kali masuk ke hotel. Masuk ke hotel, kita buat jaulah. Maka ketika buat jaulah, ada orang Amerika, ada orang Prancis, ada orang Pakistan, ada orang Palestina, semuanya tanya. Lagi keluar, iya. Lah, zaman sekarang masih bisa keluar. Zaman sekarang seperti semua mereka takut. Itu saat itu kita di akhir Desember dan kemudian mereka bilang masih ada. Alhamdulillah. Saya kira sekarang ini dakwah sudah mulai cuti libur. Ya, ini mengerikan. Disangkanya dakwah sudah mulai terhenti. Sekarang cuma akhirnya kita berangkat di sana. Ini Karguzari 1 tahun. Singkat cerita, itu yang pasti Bapak-bapak yang mulia, ini Masya Allah, kita ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, Ja'al haq zaqal batil.
Yang penting datang saja. Tanpa bicara yang penting datang, maka dengan datang kita batil akan hilang. Maka ketika kita datang sana, mulai alhamdulillah datang ke hotel kita, orang Perancis, orang mana dan lain sebagainya. Kemudian kita langsung datang ke markas. Di saat itu semuanya adanya jemaah gerak itu jadi kaget. Mereka malah takut. Ada jemaah gerak. Jadi khawatir, kok bisa jemaah gerak? Mereka takut-takut. Maka dalam musyawarah kita Karguzari, alhamdulillah kita di Indonesia, alhamdulillah rombongan Jurkudama sudah dibuat, kurang lebih 5.500 jemaah telah dihantar di Indonesia waktu tahun kemarin. Dan kami sekarang ini posisi kami di hotel. Mau ditaskil silakan, kami mau gerak di hotel silakan. Maka kemudian di Turki ini sekarang ini ada orang Suriah, orang-orang Syam, keturunan para nabi, para rasul, para sahabat, itu kurang lebih ada 5 juta orang Suriah di Turki. Mereka inilah yang kemudian bilang, tashkil, jangan biarkan, mereka tashkil saja. Tashkil kemana? Bukan ke masjid yang dibuka, bukan ke rumah yang kosong, tapi tashkil dimasukkan ke rumah mereka, yang mana rumah mereka ini hanya 2 kamar, dan kami didatangkan ke rumah mereka, disimpan di 1 kamar, keluarganya di 1 kamar yang lain. Jadi terima kita dalam kondisi bukan happy. Dan saat itu ini sampai bagaimana dakwah jangan berhenti. Terima buka lebih sulit dari Masturo. Kalau Masturo alhamdulillah rumah kosong hanya perempuan saja. Ini tidak. Kita disimpan di 1 kamar, di beliau sama keluarganya di 1 kamar. Kalau kita mau ke toilet, kita izin mau ke toilet. Maka mereka masuk ke kamar mereka, kita baru ke toilet. Kalau siang hari, milik tuan rumah. Kalau malam hari, kita jadi tuan rumah. Mereka yang izin kepada kita. Dengan mujahadah mereka yang istiqbal kita seperti itu. Tapi dakwah tidak terhenti, hadirin makan Allah. Mulailah di Turki, 1 rumah, 2 rumah, akhirnya beberapa rumah sudah mulai terbuka. Singkat cerita, kami bergerak 25 hari di Turki. Itu alhamdulillah di ujung tashkil kita di Turki sebelum pindah ke Maroko terbentuk kurang lebih 20 jemaah. 20 jemaah 4 bulan 40 hari sudah mulai mereka bangkit dan lain sebagainya. Begitu juga di Maroko sama. Di Maroko datang kita sama seperti tadi. Markas bilang kami tidak tanggung jawab. Bapak-bapak mau ditangkap mau diapa kami tidak tahu. Maka dengan keadaan seperti itu sama kita bergerak. Dan alhamdulillah hadirin makan Allah kita sampai tembus ke menembus gurun Sahara kurang lebih 1.500 km sampai perbatasan Mauritania. Itu karena di Maroko ini kurang lebih sama seperti di Turki. Hampir 1 tahun setengah ketika mereka mulai mendengar lagi ada jemaah, mereka bilang, Masya Allah, jemaah ada di saat seperti ini, di saat semuanya sudah berhenti. Sampai perbatasan daripada Mauritania itu ada 1 ulama dan orang lama. Itu ulama dan orang lama ini waktu awal-awal ada 1 syekh di Maroko itu yang sudah ambil kerja dakwah dari tahun 62. Syekh Busta dari tahun 62 sampai sekarang masih hidup. Itu dan kemudian ada orang lama yang sudah dipenjara dan kemudian juga sampai beliau ketika pergi ke Bangladesh mata beliau buta. Ketika tapi mendengar ada jemaah yang bergerak setelah hampir 1 tahun kurang lebih 1.000 km dari Agadir. Dari Agadir sampai ke perbatasan Mauritania baru mendengar saja langsung besoknya dia beli tiket pesawat untuk ingin melihat jemaah kita. Datang ke sana maka Allah Subhanahu wa taala hadiahkan di antara jemaah malam harinya setelah ulama ini datang dan lain sebagainya, salah seorang dari jemaah kita ini melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyimpan ulama tersebut, mendudukan ulama ini di pinggir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di pinggir Rasulullah dengan kerisauan bagaimana bukan hanya beliau saja, supaya semua orang semakin banyak yang dulu duduk di pinggir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai juga orang-orang Saudi. Orang Saudi juga sama. Jadi kita ini datang ke 1 tempat ini dari barat sampai timur semuanya heboh. Bahkan kita pernah datang ke 1 Fas. Di Fas itu ada 1 masjid
yang didirikan dari tahun 245 Hijriah. 245 Hijriah artinya kurang lebih 1200 tahun, 1200 tahun. Kita tempat di satu rumah, di mana rumah itu usianya kurang lebih sudah 1000 tahun. Pemuda ini orang pernah istiqbal Maulana Umar Palampuri 40 tahun yang lalu. Di orang yang sama kata beliau, saya inilah yang dulu pertama kali istiqbal beliau, ya sekarang ini kami juga istiqbal jemaah bapak-bapak. Beliau sampai di pinggir kami, beliau bilang, Masya Allah, saya ini masih penasaran. Kami saja selama 1 tahun dari desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, ini tidak bisa bergerak. Ini bapak-bapak dari ujung dunia kok bisa sampai sini? Ini bapak-bapak yang mulia, artinya Allah Subhanahu wa taala sedang muliakan kita semuanya dengan kerja. Sampai ada satu orang lama itu mereka katakan, sampai kita bilang Masya Allah, ya, bapak-bapak dengan cara seperti ini, yang penting kita bergerak saja, maka alhamdulillah. Terakhir kami kemarin gerak di Maroko sama, markas sudah mulai dibuka, ijtima sudah mulai dibuat, jemaah-jemaah sudah mulai dihantarkan, bahkan jemaah-jemaah keluar 4 bulan 40 hari, hampir merata di setiap provinsi sudah mulai mengeluarkan. Nah ini hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ini gerak 1 tahun bapak-bapak, Kargozari itu mungkin 2 jam. Maka singkatnya, siapa saja yang dipercaya hadirin makan Allah untuk berangkat ke negeri jauh, mungkin di sana ada Allah Subhanahu wa taala ingin menggunakan kita menjadi asbab hidayah. Ini kesempatan bapak-bapak kita ini Masya Allah. Kalau mereka ini orang-orang Arab, keturunan Nabi, keturunan Rasul, keturunan sahabat, tinggi, besar, ganteng-ganteng, tapi ketika kita datang bergerak ke mereka hadirin makan Allah, sekarang ini memang pembukaan lagi negara. Seperti dakwah di seluruh dunia ini terstop. Maka ketika jemaah bergerak ke satu daerah, maka akan mulai lagi membangkitkan hadirin. Maka alhamdulillah kita pun masuk Mauritania. Di Mauritania sama, keadaan hampir sama semuanya. Jadi di 3 negara ini, baik Turki, baik Maroko ataupun Mauritania, nah ini Masya Allah. Maka ulama-ulama hari ini hadirin makan Allah, kami dengar terakhir kita ketemu satu masyaikh yang dikirim oleh Nizamuddin. Mereka sampaikan, saya tanya bagaimana keadaan Hadraji. Beliau sampaikan Hadraji hari-hari Maulana Sa'ad bayan subuh di Nizamuddin, semua amalan sempurna. Bayan subuh setiap hari antara 1,5 jam sampai 2 jam. Beliau sampaikan dari mulai datangnya agama, tidak ada satu kejadian yang mana secara seluruh dunia, kalau musibah itu di satu tempat, yang habis ini satu tempat ini, yang lain masih bangkit agama. Tapi dengan sekarang ini adalah zaman di mana secara seluruh dunia tanpa terkecuali agama rubuh di mana-mana. Ini tidak terjadi kata beliau, ini baru terjadi. Maka ini masyaikh ada 4 orang akan dihantar ke Amerika dan Kanada. Mereka akan handle ijtima jur-jur kudama yang ada di Amerika dan juga di Kanada. Jadi hadirin makan Allah, pengeluaran jemaah dari jur-jur kudama ini adalah bukan hanya keinginan di Indonesia saja, ini seluruh. Bahkan kemarin Kargozari di Gambia baru dibuat jur kudama. Masya menginginkan ulama, orang-orang yang keluar di jur kudama dari tempat itulah mereka ke lokasi atau ke tempat taskil untuk jalan kaki, untuk membuat suasana amal-amal agama. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan bapak-bapak. Kita kesempatan jur kudama ini kita ambil sungguh-sungguh, sehingga kita ini bukan hanya dapat saham di sini. Kalau kita keluar secara ijtimaiyat, maka jemaah yang bergerak di seluruh dunia ini kita akan mendapatkan saham pahala sampai hari kiamat. Maka dimakan Allah ini, apalagi ulama-ulama kenapa setahun kedua Pak? Sekarang kemarin dari Nizamuddin disampaikan, sekarang sudah ada di Nizamuddin 2 jemaah ulama untuk 1 tahun ketiga. Sudah ada 2 jemaah akan dihantarkan. Artinya kalau ini sudah bergerak, nanti akan ada, kalau sudah disiapkan wadahnya Pak, maka akan ada Nusratullah
orang berbondong-bondong masuk agama, ini sekarang sedang disiapkan tempat-tempatnya, disiapkan cangkir-cangkirnya, sehingga ketika hujan hidayah ada, ini semuanya sudah sedia. Maka mudah-mudahan para alim ulama ya, yang sudah meluangkan waktu 1 tahun, maka ini pembelajaran banyak sekali. Yang paling penting adalah pembelajaran sifat. Sifat-sifat ini yang kadang kita tidak wujud kecuali kalau kita dengan tambah pengorbanan. Siap insya Allah Pak?